Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, para hadirin sekalian dalam acara podcast perdana KJRI New York. Ini adalah merupakan podcast yang merupakan sebuah wahana komunikasi antara KJRI New York dengan WNI maupun dengan diaspora Indonesia di wilayah kerja KJRI New York. Dan ini juga sebagai sebuah media komunikasi untuk membicarakan kerjasama ekonomi, sosial budaya antara Indonesia dengan Amerika Serikat, khususnya di wilayah kerja KJRI New York. Nah, bintang tamu pertama kita pada podcast KJRI New York hari ini adalah Dr. Imam Syamsi Ali. Beliau adalah Presiden Nusantara Foundation, betul Pak ya? Yeah. Dan juga adalah Imam atau Direktur dari Jamaica Muslim Center di New York. Nah, bagi mereka yang sudah lama di New York pastinya udah kenal dong siapa Pak Syamsi Ali. Tapi bagi yang belum, kita bisa simak video singkat tentang beliau. Saksikan video singkat ini. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Allahu Akbar. Bismillah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Samsi Ali. Terima kasih. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk Pak selama ini? Ya, namanya juga bulan Ramadan dan juga di tengah pandemi, jadi banyak webinar-webinar. Betul. Tapi kali ini juga kita sedang mempersiapkan persiapan untuk Idul Fitri, jadi memang cukup menyibukkan. Oke. Kalau vaksinasi udah Pak? Saya sudah 2 kali Moderna. Waduh, 2 kali Moderna ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Samsi. Nah, saya mau tanya sedikit Pak, kita sebelum mulai masuk ke substansi yang lebih berat, saya mau menanyakan waktu itu awal-awalnya Pak Samsi, Pak Imam bisa sampai ke New York begitu ya, dan kemudian bagaimana bisa sampai ke sini dan kemudian bisa menjadi salah satu imam yang terkenal di New York ini Pak. Ya, jadi ini cerita panjang ya. Tapi sebelum saya memulai, cerita ini sudah dituliskan dalam 2 buku sebenarnya. Yang pertama ada sebuah buku yang berjudul Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat, dan satu lagi Menebar Damai di Bumi Barat. Kedua buku ini bercerita tentang perjalanan panjang kalau menurut saya, walaupun sebenarnya singkat ya, dari kampung di Sulawesi Selatan hingga ke kampung kota New York ya. Nah, kenapa bisa saya sampai terdampar di kota New York yang sekarang ini sudah hampir 25 tahun kalau tidak salah. Saya di 96, 25 tahun lah ya. Jadi setelah selesai kuliah di Pakistan, S1 S2 di International Islamic University, saya kemudian mendapatkan tugas mengajar di Saudi Arabia, tepatnya di kota Jeddah. Di tahun 96 itu, di tahun meninggalnya Ibu Tin, saya diminta memberikan ceramah di Konsulat Jenderal RI di Jeddah tentang haji kepada sekelompok haji lunek itu luar negeri. Ya. Jadi ada Pak Ali Alatas, kemudian ada dubes ya, ada Pak Nugroho Sinmurti ketika itu, Pak Wicaksono dari Jenewa dan sebagainya. Nah, setelah saya ceramah itu Pak Nugroho mendatangi saya, dia bilang, "Dek, kira-kira mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Saya sendiri nggak tahu untuk apa kan. Betul. Nah, saya katakan untuk apa Pak? Dia katakan kita baru membeli gedung untuk kita jadikan masjid. Dan kita perlu imam gitu. Rupanya itu Masjid Indonesia sekarang, Masjid Al-Hikmah. Beliau adalah penasehat pengurus ketika itu. Dan saya katakan oke Pak, baik. Kenapa saya langsung mengokekan? Karena memang saya ini salah satu karakter saya itu agak keras sedikit, jadi cepat memberontaknya. Saya di Saudi agak memberontak gitu. Nah, memberontaknya saya itu karena 2 faktor. Faktor pertama, karena ada isu TKW TKI ketika itu. Ya, saya juga sebagai putra Indonesia kan tidak ingin mendengarkan cerita-cerita yang cukup menyedihkan lah ketika itu kan. Betul. Tapi faktor yang kedua sebenarnya lebih mendasar adalah ada kecenderungan Saudi itu menyeragamkan penafsiran agama. Jadi kalau kita berbeda pendapat pasti dituduh ya menyalahi Islam lah kira-kira begitu ya. Maka bagi saya ini tidak tepat ya. Karena Islam itu memberikan ruang pemikiran yang luas kepada semua orang untuk berpikir kan. Maka saya tidak setuju dengan environment lingkungan seperti itu. Maka saya memang ingin pindah gitu. Nah, tiba-tiba dapat tawaran. Datanglah saya ke kota New York. Nah, untuk menjadi imam Masjid Al-Hikmah. Tapi karena Masjid Al-Hikmah ketika itu ya belum stabil, akhirnya Pak Nugroho bilang, ayo kita kalau begitu sama-sama kita di PTRI, dipegawaikan saya di PTRI. Dan itu berlanjut sampai beberapa tahun ya, sampai kemudian terjadi 9/11. Saya diminta menjadi imam di Islamic Center 96 Masjid 96 Street itu. Sekitar 14 tahun saya jadi imam di situ ya. Nah, kemudian pada tahun yang 2005 saya pindah ke Queens. Pada saat masih imam juga di situ, menjadi imam dan direktur di Jamaica Muslim Center. Jadi ini perjalanan panjang sebenarnya. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan kini kita memasuki fase baru.
dengan mendirikan Nusantara Foundation, tapi juga yang paling fenomenal sekarang yang kita lakukan ini sebuah mimpian untuk mendirikan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Di mana tuh Pak? Di Connecticut, kotanya namanya Mudus. Ini daerah yang sangat indah sebenarnya, upper class area ya, banyak teman-teman orang putih di sana, rata-rata keturunan Irlandia, Italia, dan memang daerah tourist destination. Ya, kebetulan kita mendapat lokasi ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah membelinya, kita sudah miliki secara full. Baik Pak. Karena Bapak sudah bertahun-tahun di New York Pak ya, saya berikan Bapak tahu kira-kira sifat orang-orang Amerika Serikat secara umum seperti apa, apalagi terhadap Islam ya. Menurut Bapak gimana ya persepsi publik Amerika Serikat secara umum mengenai Islam, apalagi setelah ada 9/11 waktu itu? Kalau berbicara secara umum, saya harus jujur bahwa orang-orang Amerika itu baik-baik ya. Orangnya terbuka, orangnya ramah, ya, mudah menegur. Hey, how are you? Good morning. Ya, kan begitu ya. Betul. Itu karakter orang Amerika. Mereka sangat terbuka dan welcoming. Ya. Tapi secara kasuistik, ada kasus-kasus yang terjadi. Ya tentu ada diskriminasi. Nah itu disebabkan oleh memang ya kesalahpahaman sebenarnya. Ya. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan dan juga kesalahtahuan ya. Jadi ada yang memang tidak tahu, ada yang salah tahu gitu ya. Nah, yang tidak tahu ini memang karena agama di dunia barat ini kan bukan sesuatu yang penting. Apalagi Islam yang memang sudah dianggap menakutkan gitu. Siapa yang mau belajar agama Islam gitu lah. Nah, yang salah tahu ini yang biasanya menjadi victim dari media. Ya, saya masih ingat waktu ketemu Donald Trump sebelum jadi presiden ya. Dia jabat tangan kepada saya sambil tertawa. Dia katakan saya nggak pernah bermimpi ketemu orang Muslim yang bisa tersenyum gitu. Akhirnya saya tanya, kok Anda bisa mengambil kesimpulan seperti itu, Mr. Trump? Dia mengatakan karena itu yang saya lihat di televisi katanya. Nah ini kan salah paham. Ya, melihat orang Islam di televisi yang biasanya demonstrasi, marah, pakai jubah, angkat tangan segala macam kan, disimpulkan bahwa orang Islam itu selalu marah itu. Nah ini kan namanya being victimized by the media kan. Maka adanya kekerasan, diskriminasi atau ketakutan disebut Islamofobia sekarang ini, itu rata-rata disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahtahuan. Dan inilah tugas kita untuk membenarkan. Ya, maka kami sejak 9/11 itu berjuang untuk meluruskan persepsi yang salah itu. Salah satu di antaranya adalah Islam dituduh sebagai agama yang tidak bersahabat ya. Islam dituduh sebagai agama yang memusuhi orang. Maka kami membalik stigma itu dengan apa? Dengan perilaku. Dengan apa maksudnya? Dengan dialog ya. Kami melakukan dialog dengan Kristiani, dengan orang Hindu, dengan Buddha, dengan Yahudi ya. Maka saya menulis buku bersama pendeta Yahudi. Judulnya Sons of Abraham, pengantarnya Presiden Bill Clinton. Nah ini semua kita lakukan sesungguhnya adalah upaya untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap agama kita. Ini agama Islam dan saya kira ini perjalanan panjang karena memang kita kenal bahwa Islamofobia di Barat dan di Amerika juga itu adalah bersifat historis panjang ya. Dan ini betul. Tentu memerlukan waktu untuk meluruskan semua itu. Oh baik Pak. Nah berarti karena Islam memang sudah lama jadi salah satu agama di Amerika Serikat, tapi persepsi mereka melihat lihat Muslim secara umum tapi kan mereka mungkin belum tahu secara detail dalam arti ternyata Muslim itu menunaikan sholat 5 waktu. Ternyata Muslim itu juga puasa. Mereka ada pertanyaan-pertanyaan kenapa harus begini, kenapa harus puasa, kenapa harus sholat gitu. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang sering terjadi ya. Selain karena memang curiositas ya, keinginan tahuan orang-orang Amerika itu sangat tinggi. Itu menjadi salah satu karakter orang Amerika, ingin tahu. Maka mereka selalu bertanya ya. Dan ternyata ketika mereka bertanya, mereka akan menemukan. Saya masih ingat di tahun 2000 betapa Islam ini diekspos sebagai agama teror ya. Agama yang datang menyerang Amerika, meruntuhkan WTC. Dan meruntuhkan WTC itu kan bukan sekedar meruntuhkan sebuah gedung. Tapi meruntuhkan sebuah simbol dari sebuah faham ideologi. Namanya kapitalisme. Karena WTC itu kan simbol kapitalisme dunia. Namanya World Trade Center. Maka ketika Islam dituduh sebagai agama yang meruntuhkan itu, maka agama diyakini sebagai agama musuhnya Barat. Dalam arti musuh modernitas, musuh HAM, musuh kebebasan, musuh emansipasi wanita, segala sesuatu yang kira-kira baik-baik itu dianggap Islam itu musuhnya. Nah ini kan untuk meluruskan tidak mudah.
Betul. Maka mereka kemudian ingin mencari tahu tentang Islam yang sesungguhnya, Iya. maka mereka banyak memberi Al-Quran. Di tahun 2001 itu Al-Quran menjadi salah satu buku yang terlaris. Bahkan habis di toko-toko buku dibeli oleh orang Amerika. Kenapa? Mereka ingin tahu. Di satu sisi Islam diekspos oleh media massa, di sisi lain mereka memang orang Amerika mempunyai curiosity yang tinggi. Maka bekloplah bertemu. Kami kemudian sering didatangi orang-orang non-Muslim ya. Saya waktu itu diundang, contoh saja, baca doa di sebuah lapangan dekat Ground Zero. Setelah membaca doa, ada yang menepuk saya dari belakang. Saya nengok, dia orang putih tinggi besar. Dia katakan, saya juga Muslim. Nah waktu itu kan kita semua saling curiga. Kita curiga kepada mereka, mereka juga curiga kepada kita kan. Nah, akhirnya setelah selesai acara saya tanya, kamu Muslimnya kapan? Dia katakan baru kemarin. Berarti ini berapa hari? Berarti 3 hari setelah 9/11. Saya tanya, kok kamu bisa masuk Islam di saat orang Amerika marah? Dia katakan, saya waktu hari hanya terjadi serangan itu, salah seorang penyiar CNN mengatakan kalau Anda ingin tahu inspirasi teror, read the Quran, baca Al-Quran. Akhirnya dia pergi membeli Quran, dia baca Al-Quran untuk apa? Mencari tempat teror dalam Al-Quran. Di mana tempatnya itu? Nah 3 hari 3 malam dia baca nggak menemukan teror. Menurut dia yang saya temukan adalah mutiara-mutiara. Nah itu yang menjadikan orang Amerika kemudian banyak yang kemudian ingin belajar agama Islam dan sebagian kemudian menerima agama Islam itu. Jadi 9/11 juga ada dampak positifnya juga terhadap orang-orang Amerika. Iya, banyak blessings in disguise. Nah, kalau melihat wujud toleransi beragama, kita tahu bahwa Amerika Serikat bukan negara dengan agama ya, bukan berdasarkan agama, tapi bagaimana wujud mereka toleransi gitu Pak? Nggak hanya dengan Islam aja, tapi juga dengan agama lain. Gitu. Jadi toleransi di Amerika sebenarnya ini sangat tinggi ya. Tingginya toleransi itu pertama didukung oleh faktor realita bahwa Amerika ini memang negara imigran. Baik. Jadi tidak ada yang bisa mengaku sebagai orang asli Amerika kecuali Indian Native Americans. Semua pendatang, termasuk orang-orang putih. Betul. Makanya ketika kita orang Islam sering diteriaki go back home, kita juga teriak balik, go back home too kan gitu. Biar Amerika ditinggalkan semuanya kan, yang tinggal di sini hanya native India saja. Nah, karena kenyataan bahwa Amerika adalah immigrant nation, maka kemudian masing-masing pendatang ini merasa bahwa mau tidak mau untuk survive harus membangun koneksi, relasi. Maka terjadi hubungan yang baik sesungguhnya. Nah, yang terjadi kemudian memang ada karakter manusia yang terkadang merasa lebih hebat ya. Nah itu salah satu diantaranya adalah white supremacy yang meninggikan akhir-akhir ini. Nah kenapa toleransi di Amerika ini meninggi? Satu karena saya kira wawasan yang lebih luas. Sehingga lebih dewasa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, maka keragaman di Amerika ini sesuatu yang tidak saja dirangkul, tapi dianggap sebagai kebanggaan. Ya, this is a very diverse nation kan, semua ada. Ya, apalagi di kota New York. Tapi juga saya kira kenapa toleransi ini bisa terjamin karena ada jaminan konstitusi. Satu contoh saja, waktu kita ingin mendirikan masjid dekat Ground Zero. Betul. 2 blok, ya, namanya Park 51 Islamic Center. Waktu itu 70% penduduk kota New York menentang, karena media mengekspos bahwa ini adalah Ground Zero Mosque. Masjid Ground Zero. Jadi orang Amerika berimajinasi. Orang Islam sudah menentukan gedung, sekarang mau bangun gedung lagi di Ground Zero. Masjid lagi kan? Marah orang-orang New York. 70%. Tapi wali kota New York ketika itu, Michael Bloomberg, sangat dekat dengan kami, justru membela mati-matian. Nah, di tahun 2010 kami ada satu meja makan buka puasa ketika itu. Saya tanya, Mr. Mayor, kenapa Anda mendukung? Sedangkan 70% penduduk Anda menentang. Dan Anda Yahudi, saya bilang. Biasa kita bercanda. Betul. Beliau mengatakan, saya tidak mendukung masjid. Saya juga tidak mendukung orang-orang Islam. Yang saya pertahankan adalah konstitusi saya. Karena konstitusi saya memberikan kebebasan kepada semua untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah ini yang menjamin toleransi. Ya. Maka dalam sebuah negara itu, untuk terjaminnya toleransi, perlu penegakan hukum. Dan konstitusi menjadi komando kita di dalam itu peran pemerintah ya Pak. Penting konstitusi sekali. Itu ya. Betul, oke, baik. Nah, tadi ngelanjutin informasi yang pertama bahwa Bapak lagi bikin pesantren di Connecticut, itu sekarang progresnya udah sampai mana Pak tadi? Ya, jadi properti kita sudah beli tahun 2018 bulan April. Alhamdulillah sudah lunas 100% kita milikin. Alhamdulillah. Di dalam lokasi itu ada gedung-gedung tua yang sementara kita renovasi dan sudah dimanfaatkan. Misalnya tahun 2019 kita ada program tahfiz Al-Quran musim panas. Kemudian tahun 2020 nggak ada sama sekali karena COVID. Tahun 2021 ini kita kembali bulan Ramadan ini kan setiap weekend kita ada acara ya, Sabtu Minggu kita banyak orang Indonesia in person dan Zoom Pak ya.
Ya, dua-duanya in person dan Zoom sekaligus. Tentunya menjaga protokol kesehatan. Benar. Dan ini tanggal hari Sabtu ini, tanggal 1 Mei, kita mengadakan buka puasa dengan tetangga-tetangga kita. Oh iya ya, sekeliling. Betul. Jadi kita ya. undang tetangga kita yang non Muslim itu datang berbuka puasa dengan kita, dan ini sudah 3 kali kita lakukan. Dan mereka sangat senang sekali. Karena bagi orang Amerika ini sangat unik ini. Iya. Di Amerika itu kan sebagai negara kapitalis, nothing is free kan. Betul. Nah ini kok kita siapkan makanan sedemikian banyak, kemudian kita dengan ramah menyambut mereka, dengan senyuman menyambut mereka. Mereka waktu pertama kali itu mereka mengatakan begini, "Are you Muslims?" Iya. "You are different," katanya. Coba lihat, "Kamu orang Islam ya?" "Iya." "Tapi kamu beda," katanya. Kenapa beda? Karena itu yang dilihat televisi loh. Orang Islam itu kok marah gitu ya. Betul, ya, serius gitu ya, nggak pernah tersenyum. Nah kita kan suka tersenyum. Nah jadi ini ketiga kalinya kita adakan, ya sambil juga kita undang teman-teman, bagi warga Indonesia mau datang silakan, ya siapa tahu bisa sosialisasi dengan mereka. Amin. Dan berarti mereka udah tahu filosofinya juga Pak. Kan pertama kan mereka agak bingung tuh, kedua mereka tahu ternyata Muslim Ramadan berbuka puasa. Ya. Mereka akhirnya tahu filosofinya kenapa Benar. begini. Berarti akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan tuh biasanya kalau gitu. Iya sudah pasti ya. Iya. Tapi nampaknya mereka lebih tertarik bertanya tentang Indonesia ketimbang Islam. Oh, oke. Ya, pertama kan orang Amerika tidak terpeduli agama kan ya. Betul. Ya, apalagi Islam tentu mereka nggak akan tanya begitu, kecuali kalau kita sendiri mulai Iya. memperlihatkan sesuatu yang menjadi tanda tanya gitu ya. Tapi yang kita tampilkan itu banyak budaya Indonesia kita, makanan-makanan Indonesia. Mereka mulai tanya, ini terbuat dari apa, ini terbuat dari apa. Oh di Indonesia itu makanannya ragam gitu loh. Semua daerah punya itu, dari Aceh sampai Papua masing-masing punya makanan tersendiri kan. Jadi itu kesempatan untuk kita mengenalkan. Dan pesantren kita ini salah satu tujuannya adalah akan menjadi salah satu pengenalan Indonesia. Jadi memang promosi ya Pak ya? Ya, salah satu Promosi impian Indonesia saya itu akan ada rumah-rumah tradisi. Ya, rumah Minang, rumah Jawa, rumah Sulawesi dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa menjadi taman mini kecil ya di sana. Sehingga orang kalau datang itu ya mereka akan melihat itu. Oh, di sini ada bentuknya seperti itu, mereka mau tanyakan. Nah, kami sudah berbicara dengan beberapa gubernur di Indonesia sebenarnya. Ya, karena yang mendesain pesantren kita kan Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat ya. Betul. Dan beberapa kepala daerah kami sudah sepakat sebenarnya. Termasuk Gubernur Sulawesi Selatan yang sekarang tertangkap, Nurdin Abdullah. Itu beliau sudah 100% bulat tuh. Pokoknya dana saya siapkan katanya. Bangun saja. Dan saya tidak minta banyak besar. Saya hanya minta 2 kamar saja. Bangun rumah, 2 kamar. Di sana kita tampilkan produk-produk Sulawesi Selatan. Juga culture budaya misalnya. Ya mirip-mirip yang ada di KJRI lah. Sehingga kalau orang datang ke pesantren mereka juga lihat, oh iya. Tapi ya kita itu mimpi kita, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi Taman Mini Indonesia di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Waduh, mantap Pak. Sekarang kan administrasi baru Pak, presiden baru, wakil presiden baru, beda sama Haris. Menurut Bapak, kiranya 4 tahun ke depan itu gimana melihat mereka gimana orang Amerika akan melihat Muslim Amerika? Lebih bagus? Apakah lebih buruk atau lebih bagus daripada administrasi sebelumnya atau gimana? Ya, saya kira kita open saja dan jujur saja bahwa ini bagaikan langit dan bumi ya. Pertama, Donald Trump itu memang orangnya secara pribadi rasis ya. Dan sejarahnya di kota New York, dan ini kita tidak malu-malu dan tidak perlu khawatir mengungkapkan, memang dia rasis. Dari orang tuanya pun rasis sebenarnya. Apartemen dia dulu di Brooklyn itu nggak mau disewakan ke orang hitam gitu. Itu sudah ketahuan di kota New York ya. Jadi memang rasis gitu. Nah, dan bahkan sebenarnya maju untuk menjadi presiden, salah satu di antaranya adalah balas dendam. Balas dendam ke siapa? Ke Barack Obama. Kok bisa Amerika dipimpin oleh seorang keturunan Kenya, pernah tinggal lagi di Matraman Dalam gitu, tanpa marah dia kan, maka dia perlu maju untuk balas dendam itu. Jadi itu adalah white supremacy. Jadi Donald Trump ini memang rasis, ya anti imigran, anti non white. Maka wajar kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan ketika itu, salah satu yang paling berat adalah Muslims ban kan, ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Travel Muslim ya, itu ya. Betul. Tapi bagi kami yang paling berat itu adalah environment yang terbangun, lingkungan, ya, situasi, suasana yang terbangun ketika itu betul-betul orang ya yang benci semakin benci, yang takut semakin takut. Karena pimpinan tertingginya cara ucapnya tentang Islam begitu, ya maka terbangun suasana kebencian. Dampaknya sangat besar sekali. Maka syukurlah bahwa terpilih presiden baru Joe Biden
Pertama, beliau adalah politisi yang sangat berpengalaman, sudah menjadi senator sejak umur 27 tahun. Dan yang terpenting ya menjadi wakil presiden Barack Obama selama 2 periode. Betul. Dan saya sangat yakin bahwa dia sedikit banyaknya bergaul dengan orang-orang Islam. Maka begitu dia menjadi presiden, bahkan untuk kampanye berjanji akan membalik polisi kebijakan Donald Trump yang melarang orang Islam. Dan itu pada hari pertama langsung ditandatangani executive order ya. Dan yang kedua juga dia berjanji untuk melibatkan orang Islam dalam administrasi, dalam presiden dia, dan sudah beberapa orang Islam yang diangkat menjadi pejabat tinggi di Gedung Putih kan. Ya, ada perempuan bahkan pakai jilbab dan sebagainya. Nah, itu artinya menggembirakan. Ada kebijakan-kebijakan luar negeri yang mungkin dia tidak bisa berubah. Ya, di antaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu nggak mudah memang, karena itu namanya menghadapi dinding kan. Ya, kita juga tahu bagaimana lobby Israel Yahudi di Amerika kan, maka tidak mudah. Tapi minimal bahwa Joe Biden itu akan semakin rasional dalam hubungan internasionalnya. Kenapa? Dia kembali kepada sistem multilateral. Betul. Nah, kalau Donald Trump ini kan America first, dalam arti kalau perlu teman-temannya sendiri ditendang gitu loh. Buktinya kan sama dengan Eropa pun ketika itu dia kan jadi masalah kan. Nah, jadi Joe Biden ini semakin lebih rasional lah minimal ya. Betul. Dalam hubungan internasional. Secara domestik pun saya kira jauh-jauh lebih baik dibanding dengan Donald Trump. Bagus lah Pak, ya siap. Nah, kebetulan saya ada di depan saya ini adalah buku dari Pak Imam Syamsi Ali yang ditulis bersama dengan Rabbi Mark Schneyer Pak ya. Nah, Mark Schneyer. Nah, ini bukunya judulnya adalah Sons of Abraham. A candid conversation about the issues that divide and unite Jews and Muslims gitu Pak ya. Nah, saya ingin tanya Pak Syamsi, apa yang melatar belakangi dan tujuan dari pembuatan buku ini? Ya, jadi kita juga tahu bahwa salah satu teori konspirasi yang berkembang di dunia Islam, bahwa Yahudi itu adalah musuh kita kan. Dan seolah-olah segala kejahatan di dunia ini Yahudi yang rancang itu. Itu teori konspirasi yang ada di sebagian benak orang-orang Islam. Maka ketika saya sampai di Amerika ini memang saya terpikir gimana caranya ya untuk bisa membuktikan bahwa itu benar atau salah gitu. Maka di tahun 2001 ketika terjadi 9/11, saya diundang oleh wali kota untuk mewakili komunitas Muslim membaca doa di Yankee Stadium. Sebelum kita masuk ke lapangan, ada holding room. Saya duduk, tiba-tiba didatangi seorang pendeta Yahudi. Saya belum pernah ketemu pendeta Yahudi. Terus dia jabat tangan, "Are you from Indonesia?" Saya bilang, "Yes." "Oh, I like Indonesia," katanya. Saya terkejut kan. Saya tanya, "Kenapa suka Indonesia?" Dia bilang, "Because I have a friend," katanya, di Indonesia. "Lalu siapa?" "Gus Dur." Rupanya Gus Dur itu udah dulu banyak teman Yahudi. Iya. Nah, rupanya ini adalah Rabbi Arthur Schneier yang di Fifth Avenue itu. Ada Park Sinagog namanya, yang sangat bersejarah, yang mendatangi dulu Paus Yohanes, Paus Benedictus. Ya. Nah, anaknya ini 5 tahun kemudian saya dan dia diwawancarai bersama di CBS televisi mengenai Paus Yohanes waktu meninggal dunia tahun 2005 dari perspektif non-Kristen. Dia mewakili Yahudi, saya mewakili Islam. Saya jabat tangan, nggak mau diterima tangan saya. Oh gitu ya? Ya, setelah selesai saya kasih kartu, tapi 6 bulan kemudian dia menelpon. Dia katakan, "Imam boleh nggak ketemu?" Udah ketemu. Yang pertama saya ingatkan, "Why you didn't want to see my face? Why you didn't want to shake hand?" Kenapa nggak mau jabat tangan? Dia bilang alasannya dua. Pertama, "I was not sure you are Muslim." Saya nggak yakin kalau Anda Muslim waktu itu. Karena ada stigma bahwa untuk menjadi Muslim itu harus Arab gitu. Oh, oke. Iya. Yang kedua, I did not, past tense ya. I did not like Muslims. Saya nggak suka orang Islam. Loh, kenapa mau ketemu? Dia bilang, "Saya sudah lihat Anda di televisi beberapa kali. And looks you are a good ambassador for your faith," gitu loh. Akhirnya kita berdialog. Dia tanya kepada saya banyak pertanyaan, saya tanya kepada dia banyak pertanyaan. Ya. Akhirnya rupanya jawaban-jawaban yang kita berikan ini itu mirip kok dengan konsep-konsep itu. Kita menemukan bahwa secara konseptual agama yang paling dekat itu adalah Yahudi dan Islam. Dari konsep ketuhanan, konsep macam-macam. Makanan kita makan halal, mereka makan kosher. Kita bilang assalamualaikum, mereka bilang shalom lechem. Mirip sekali. Sama ya persis. Akhirnya bilang, ini harus kita melakukan sesuatu katanya. Karena di belakang kepala kita ini terlalu banyak sekali kesalahpahaman. Nah, akhirnya kita sepakat mengadakan pertemuan imam dan rabai se-Amerika Utara. Pertama kali dalam sejarah Amerika. Saya mewakili Islam tuh. Saya mengundang 25 imam, dia mengundang 25 pendeta Yahudi. Ketemu. Dari pagi sampai siang berkelahi tentang Palestina. Masing-masing merasa korban. Betul. Akhirnya saya dan teman saya ini, Mark Schneyer, intervensi.
Bagaimana kalau kita intervensi? Apa itu? Saya bilang Anda bertanya kepada teman-teman Anda, saya bertanya kepada teman-teman saya pertanyaan yang sama. Dia bilang apa? Pertanyaannya begini, mau perang sampai mati atau mau damai? Ketika kita bertanya kepada kedua kelompok manusia ini, kedua-duanya mengatakan mau damai. Nah, akhirnya kita bilang kalau begitu kita sudah melihat the promised land, pulau idaman. Tinggal bagaimana cara mencari jalan untuk sampai ke pulau idaman kita. Nah, saya ingin persingkat cerita. Akhirnya saya menjadi sahabat. Tidak saja menjadi sahabat, tapi ada trust. Ya, ini personal trust antara saya dengan dia. Tapi yang masih berbeda itu adalah masalah Israel Palestina. Dan saya dengan dia selalu mengatakan begini. Kalau kita berdialog itu bukan berarti kita setuju dalam segala hal. Saya membela Palestina, Anda membela Israel. Saya membela Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, dan Anda membela Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tidak ada masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali saya banyak ditanya oleh orang Islam tentang Yahudi, dia banyak ditanya oleh orang Yahudi tentang Islam. Dan keduanya ini saling curiga. Kamu percaya nggak orang Islam? Mereka nggak bisa dipercaya. Orang Islam juga bilang begitu. Sama. Kamu percaya kepada Yahudi? Yahudi nggak bisa percaya. Quran kok bilang begini. Akhirnya bagaimana caranya menjawab ini? Akhirnya kami sepakat kalau begitu kita menulis buku saja. Nah, tapi buku ini awalnya tidak sengaja. Kita waktu itu nggak serius. Saya ada dialog Yahudi Muslim di Jewish community di sini di Manhattan. Saya lupa di jalannya. Kebetulan moderatornya itu Chelsea Clinton. Nah, saya pembicara, Mark Schneier pembicara. Chelsea Clinton moderator. Betul. Rupanya bapaknya datang juga, tapi kan lampu kan mati, dimatiin. Betul, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi waktu tanya jawab, tiba-tiba ada Presiden Clinton dan angkat tangan gitu loh, mau bertanya gitu. Anaknya pun terkejut. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya di situ. Rupanya dia datang untuk memberikan support kepada anaknya. Nah, tapi singkatnya setelah selesai kami dialog, dia datangi kami berdua. Dia katakan, apa yang kamu sampaikan tadi bagus sekali. Kenapa Anda tidak bukukan? Nah, akhirnya kita serius menulis buku. Dia katakan kalau draftnya selesai berikan kepada saya, nanti saya menulis pengantarnya. Makanya Presiden Clinton yang menjadi pengantar. Mantap. Ya, dan ini macam-macam kita. Saya berbicara tentang syariah, tentang jihad, tentang wanita, tentang bagaimana kita memandang Yahudi, macam-macam di situ. Ya, baik. Nah, terakhir Pak, kan di Indonesia itu banyak sekali masyarakat yang kurang bisa memahami kehidupan Muslim di AS gitu ya. Dan termasuk juga bagaimana kebijakan pemerintah setempat, pemerintah AS mengenai Muslim gitu ya. Nah, apa yang Bapak bisa jelaskan, apa yang Bapak bisa membantu jelaskan kepada teman-teman Muslim di tanah air, bagaimana sih sebenarnya persepsi yang sebenarnya yang terjadi di Amerika Serikat? Iya, saya kerap kali ditanya oleh teman-teman, cita-cita besar Anda apa ke depan? Saya mengatakan dengan bahasa sederhana, ingin menjadi jembatan. I want to be a bridge gitu ya. Maksudnya apa? Di antara manusia ini terlalu banyak kesalahpahaman dan perlu kita jembatani. Termasuk antara Indonesia, khususnya Muslim Indonesia dan Amerika. Saya kalau pulang dan berbicara tentang Islam di Amerika, pasti pertanyaannya, karena mungkin mereka itu Zionis kan, gitu kan? Langsung mereka itu anti kan begitu kan? Nah, ini kan kesalahpahaman luar biasa. Padahal sejujurnya, saya jujur ya, saya merasa lebih bebas menjalankan agama di Amerika ini daripada di beberapa negara Muslim yang lain. Gitu. Saya tidak bisa ceramah, apalagi mengkritik pemerintah di Saudi Arabia. Ceramah saja sembilan tempat ditangkap kita, apalagi mengkritik pemerintah. Di Amerika saya kritik Donald Trump terus. Waktu Donald Trump mengeluarkan peraturan melarang orang Islam, saya mengadakan demonstrasi besar-besaran di Times Square. Coba lihat ada di YouTube itu. Today I'm a Muslim too. Puluhan ribu orang datang tuh, rata-rata non Muslim, untuk mendukung kita bahwa kalau Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang kami dulu. Itu karena keberhasilan kita membangun dialog gitu. Maka di Amerika ada freedom gitu. Nah, ini yang perlu saudara-saudara kita di Indonesia tahu, bahwa di Amerika itu ada kebebasan beragama, ya. Ada toleransi. Nah, kalau ada kasus-kasus diskriminasi, iya di mana-mana pun ada kan begitu ya. Tapi jangan kita generalisir sebuah negara, sebuah bangsa dengan kasus yang terjadi. Saya juga marah sebenarnya ketika ada orang-orang di Indonesia bahkan kemudian menjelek-jelekkan Indonesia karena ada kasus di Indonesia. Seolah-olah Indonesia itu wajahnya karena ada kasus di satu tempat. Jadi rusak semua ya? Ya, rusak semuanya. Padahal Indonesia itu dengan Pancasila kita, dengan undang-undang kita itu kan menjadi common ground kita. Dan kerukunan yang ada di negara kita itu, toleransi yang ada di negara kita itu bersifat historis. Ya. Dulu di Maluku teman-teman Kristen dan Muslim ya saling menziarahi, saling membantu membangun rumah ibadah bahkan sekalipun ya. Lalu kemudian terjadi sesuatu ya karena politik apa segala macam terjadi kesalahpahaman lah atau kekerasan itu. Tapi kemudian jangan dijadikan sebagai isu yang seolah-olah wajah Indonesia seperti itu.
Nah ini kan ada yang punya etikat-etikat buruk gitu. Maka saya ingin menjadi jembatan untuk menjelaskan bahwa Amerika itu baik, Indonesia pun demikian. Nah bagaimana kita menyambung kebaikan-kebaikan yang ada pada kedua bangsa besar ini. Karena Amerika adalah negara demokrasi terbesar dunia, Indonesia negara demokrasi ketiga dunia yang kita kenal, Indonesia negara muslim terbesar. Ya. Kalau Amerika ingin tahu bahwa ternyata Islam dan demokrasi itu sejalan, ya pandang Indonesia. Amerika tidak akan bisa menemukan Islam yang bisa merangkul demokrasi di Timur Tengah. Hubungan Amerika dengan Timur Tengah itu hubungan duit, hubungan minyak. Tapi kita hubungan nilai kemanusiaan yang demokratis, yang toleran, yang menghargai wanita dan seterusnya. Nah ini kan perlu kita sampaikan kepada Amerika. Demikian juga sebaliknya. Betapa banyak hal yang bisa kita pelajari dari Amerika. Jadi mari kita kurangi kesalahpahaman, apalagi kebencian ya kepada sebuah bangsa. Bahwa kami orang Islam di Amerika ini dijamin oleh konstitusi dan juga pemerintah Amerika, kecuali ada karakter-karakter pemerintah tersendiri seperti Trump. Tapi pemerintah Amerika menjamin kok. Bahkan zaman Bush ya, banyak orang yang salah paham. Bush itu walaupun perang di Irak, perang di Afghanistan, tapi dia memberikan hak kepada orang Islam di Amerika. Maka ada semacam paradoks. Secara domestik begitu baik kepada orang Islam, tapi nampak secara global kok mereka Bush ini sangat anti-Islam, nampak ya. Nah ini kan hal yang harus difahami oleh teman-teman kita gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Syamsi atas kehadirannya dalam acara podcast Kajian New York pertama pada hari ini. Demikian terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini adalah akhir dari podcast perdana KJRI New York. Semoga cerita dan pengalaman Pak Imam Syamsi Ali menginspirasi kita semua. Terima kasih. Selamat berbuka puasa dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel YouTube KJRI New York. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.